Rabu malam 15 Januari 2025 menjadi kisah sedih bagi korban dan keluarga. Asap hitam membumbung tinggi di atas gedung Glodok Plaza. Kebakaran hebat melahap bagian atap gedung yang berada di Taman Sari, Jakarta Pusat. Api diketahui bermula dari sebuah tempat hiburan malam di lantai 7 dan menjalar ke lantai lainnya. Dalam kebakaran ini, 14 orang dinyatakan hilang. 45 unit mobil damkar dengan 230 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Luasnya area yang terbakar di lantai 7, 8, dan 9 menjadi kendala pemadaman. Kebakaran yang terjadi Rabu malam pun bisa ditanggulangi sepenuhnya hingga pendinginan pada Jumat sore. Dan seperti inilah suasana tempat hiburan malam bernama Golden Crown yang berada di Glodok Plaza sebelum dilanda kebakaran. Memiliki luas sekitar 15.000 meter persegi atau setara dengan 2 kali ukuran lapangan sepak bola. Diskotik ini menjadi salah satu pusat hiburan malam populer di Jakarta Barat. Diskotek Tiara ini memiliki beragam fasilitas hiburan termasuk ruang karaoke lounge dan ruang makan private. Diskotek Lounge yang menjadi daya tarik unggulan memiliki luas 600 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 800 pengunjung. Lounge didesain dengan pencahayaan modern dan sound system berteknologi canggih, kerap menggelar pertunjukan langsung artis-artis ternama dalam dan luar negeri. Sebuah video amatir menunjukkan awal terjadinya kebakaran yang menghanguskan Glodok Plaza pada Rabu malam. Video amatir ini memperlihatkan suasana kebakaran di lantai 8, tepatnya di diskotek Tiara Golden Crown. Sejumlah pekerja yang panik berupaya memadamkan api dengan alat pemadam yang terpasang di dalam ruangan. Api juga terlihat muncul dari langit-langit ruang diskotek. Saat api berkobar, sejumlah orang yang berupaya menyelamatkan diri bergegas lari ke atap gedung untuk meminta bantuan. Menggunakan lampu senter dari ponsel, mereka memberi tanda minta diselamatkan. Tim damkar mengevakuasi 9 orang yang terjebak. Tingginya lokasi penyelamatan membuat proses evakuasi berlangsung lama. Mobil damkar Bronto Skylift atau crane milik petugas damkar yang diterjunkan bahkan sempat terhambat untuk masuk ke TKP. Ya, saya bisa turun begini udah terima kasih deh. Itu apa dari lantai 9 langsung lari ke tertinggi ya tertinggi. Lantai berapa itu, Pak? Tahu lantai berapa itu? Pokoknya paling atas. Itu sama berapa orang, Pak? Berapa orang? 9 orang, Pak. 9 orang yang di atas. Iya, apinya nggak tahu, kok apinya dari sebelah sono. Saya udah di atas ya udah. Pasrah aja deh, Pak. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa Pak berarti? Udah ada api di bawahnya, Pak? Iya, nggak bisa ya. Setelah api padam, pencarian korban dilakukan. Tim Liputan Kompas TV telah meminta izin kepada petugas untuk membawa kamera GoPro yang dipasangkan ke petugas. Petugas beberapa kali beristirahat sejenak karena proses menaiki tangga menuju lantai 8 cukup sulit dilalui. 2 jasad ditemukan terpisah di lantai 8 Glodok Plaza pada Jumat siang, 2 hari setelah kebakaran. Tim damkar bersama tim Lafor Polri menuju lantai 8 untuk mengambil sampel DNA di jasad korban kebakaran. Ya, penampakan ini lantai 8, ini tangga naik ke lantai 9, udah rata. Ya, suasananya bisa dibayangkan tempat apa gitu. Ini bangku-bangku semua, kursi, ya. Dan seperti inilah situasi tempat hiburan malam di Glodok Plaza setelah terbakar hebat pada Rabu 15 Januari. Kursi-kursi yang biasanya dipenuhi pengunjung kini seakan menjadi saksi bisu dan menjadi rongsokan. Lounge diskotek dan ruang-ruang karaoke kini dipenuhi besi-besi menghitam sisa kebakaran. Masuk ke situ.
Kebakaran di Glodok Plaza meninggalkan duka bagi keluarga. 3 pramugari hilang sejak kebakaran itu. Indira Seviana Bella yang baru selesai mengikuti ujian sempat berpamitan kepada ibunya. Untuk merayakannya, Indira jalan-jalan bersama rekan-rekannya. Indira tak kembali ke apartemennya sejak terakhir mengirim pesan pada ibunya sesaat sebelum kebakaran terjadi. Kemudian ada Aulia Belinda, pramugari asal Toraja yang kebetulan berada di Glodok Plaza untuk merayakan ulang tahun teman. Ia dan Oshima Yukari yang sama-sama berprofesi pramugari hingga kini belum ditemukan. Ayah pramugari Oshima Yukari masih sangat menanti kabar baik dari putri tercintanya yang masuk dalam daftar korban hilang di kebakaran Glodok Plaza. Ia bahkan rela terbang ke Jakarta dari kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah demi memastikan keberadaan sang anak. Awalnya ayah Oshima berharap masih ada mukjizat putrinya ditemukan dalam kondisi selamat. Namun kini ia pasrah dan berharap Oshima bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Pada awalnya itu anak saya itu kesingsal, ketelingsut, mbok menawa sampai gugupe mlayu terus tiba semapa ditulungi wong sampai sekarang masih trauma, HP ini hilang harus dihubungi, dia mungkin masih trauma juga tidak bisa cerita. Harapan saya itu sebagai mukjizat andekan ya. Tapi andekan memang anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah. Salah satu korban hilang, Sinta Amelia, sempat berkomunikasi dengan ibunya pada Rabu siang 15 Januari, beberapa jam sebelum kebakaran. Menurut sang ibu, Sinta tidak berpamitan ke Glodok Plaza, tetapi 5 hari sebelum insiden, Sinta sempat mengabari merayakan ulang tahun ke-20 bersama teman-temannya. Sang ibu mendapatkan kabar Sinta hilang dari rekan anaknya. Saat Kamis, sehari setelah kebakaran dihubungi, ponsel Sinta sudah tidak aktif. Komunikasi sih ada, cuman ya biasa aja selamat ulang tahun, apa begitu biasa-biasa aja gitu. Kalau untuk di Glodok dia nggak ada izin, tapi sebelumnya yang di tanggal 10 dia ngerayain ulang tahun, tapi bukan di Glodok, di tempat lain. Nah, tanggal 12 juga ngerayain, tapi nggak tahu juga di mana, karena berisik gitu lah kan gitu. Karena ada temennya satu yang tahu dia pergi ke sana, jadi dia yang laporan kalau dia itu hilang. Nah, temennya ini yang laporan nyari informasi ke saya gitu. Gak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Kegundahan juga dirasakan seorang suami yang mencari keberadaan istrinya yang masuk dalam daftar hilang di kebakaran Glodok Plaza. Saat kejadian, Johari sempat dihubungi sang istri yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Sontak, Johari menuju lokasi. Namun api sudah membesar dan ia dilarang petugas untuk mendekat. Johari pun berupaya mencari Ade Ariati, istrinya yang berprofesi sebagai kasir di lantai 8 gedung itu. Pas si yang nerima telepon buka pintu mungkin ruangannya itu udah berasap, langsung dia nyuruh istri udah turun. Mereka pada turun ya, mereka badan disangkain istri udah di bawah. Tapi sebelum kebakaran sempat komunikasi sama abang itu ya? Masih ada komunikasi untuk apa namanya, terakhir dia WA saya itu 25/6 keluar rumah itu niatnya kerja, dia bantu saya cari nafkah. Sejauh ini 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari ke depan dan akan diperpanjang jika diperlukan. Hingga kini RS Polri Kramat Jati telah menerima 8 kantong jenazah dan tengah melakukan identifikasi korban. Hingga kini terdapat 8 kantong jenazah yang dikumpulkan dari TKP, tetapi jumlah korban belum bisa dipastikan. Sulitnya jasad diidentifikasi karena kebakaran ini merupakan open disaster, sehingga yang menjadi korban kebakaran belum dipastikan karena bisa saja tidak dilaporkan pihak keluarga.
Tim DVI Polri memiliki 2 metode identifikasi, yakni primer dan sekunder. Barang milik korban ataupun DNA menjadi cara untuk mengidentifikasi korban kebakaran. 8 kantong jenazah, itu pun 8 kantong jenazah, bukan berarti 8 jenazah ya, bisa saja isinya kurang dari itu atau bahkan bisa saja lebih dari itu ya. Bisa saja, ini kan open disaster ya. Open disaster kita tidak tahu siapa yang ada di situ. Ini kan 14 orang ini kan dilaporkan oleh keluarganya yang merasa anggotanya hilang. Bisa saja ada orang yang datang ke sini yang keluarganya nggak tahu. Pencarian korban hilang terus dilakukan, termasuk juga proses identifikasi dari jasad yang ditemukan di reruntuhan bekas kebakaran Glodok Plaza. Keluarga korban hilang pun masih menanti kabar, ada secercah harapan dari pencarian. Mereka berharap kepastian dari apapun kondisi orang terkasih. Saudara, usai jeda di berita utama, seorang bocah sekolah taman kanak-kanak di kota Pekanbaru terjepit lehernya di teralis pintu pagar sekolah. Berita utama akan kembali usai jeda. Momen bersejarah dalam perpolitikan Amerika Serikat sebagai legitimasi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Ikuti laporan khusus pelantikan Presiden ke-47